Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Sekarang kita akan melanjutkan pengajian kitab Hadis Arba'in karya Imam Nawawi dan sampai pada pertemuan ke-10 Al-Jalsah Al-Ashirah masih mengenai pembukaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah Bismillah yang nomor 13 adalah Al-Basmalatu hijabun mani', bahwa Bismillah itu menjadi penghalang yang dapat menghalangi segala keburukan. Disebutkan di dalam sebuah riwayat, Ma min ahadin yaqsidu dukhul al-bait illa wa yatba'uhu syaitan. Setiap kali manusia memasuki rumah, kamar atau pekarangannya, pasti diikuti oleh setan. Fa idza dakhala al-baita faqala bismillahirrahmanirrahim yaqulu syaitan la madkhala li fi hadzal bait. Kalau penghuni rumah itu memasuki rumah dan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka setan berkata kepada temannya, wah, kami sekarang lagi kecewa, kami tidak mempunyai tempat masuk ke dalam rumah ini. Jadi terkunci oleh bismillah, dihalangi oleh bismillah. Wa idza quddima ilaihi at-ta'amu faqala bismillahirrahmanirrahim yaqulu syaitanu la ta'ama li hahuna. Apabila dia disuguhi makanan, apabila dia akan makan, maka lalu orang itu membaca bismillah, maka syaitan mengatakan la ta'ama li hahuna, kami sekarang kecewa, kami tidak mempunyai makanan sekarang, atau kami tidak bisa makan bersama orang itu sekarang. Wa idza qaddima syurbu wa qala bismillahirrahmanirrahim yaqulu syaitanu la syaraba li hahuna. Apabila orang itu disuguhi minuman, apabila orang itu akan minum, maka lalu mengatakan bismillahirrahmanirrahim, maka setan kecewa dan mengatakan la syaraba li hahuna, saya tidak punya bagian minum sekarang di tempat ini. Wa idza taja'a wa qala bismillahirrahmanirrahim yaqulu syaitan la madja'a li hahuna. Apabila dia pergi ke tempat tidur, mau tidur dan mengatakan bismillah, maka setan mengatakan la madja'a li hahuna, kami tidak mempunyai tempat tidur sekarang. Artinya setan tidak bisa tidur bareng bersama orang yang membaca bismillah itu. Tapi sebaliknya, wa idza tarakat tasmi'a 'inda dukhul dakhala ma'ahu syaitan. Apabila orang yang mau masuk ke rumahnya itu tidak membaca bismillah, maka setan ikut masuk menyelinap. Wa idza taraka 'inda al-akli ya'kulu ma'ahu syaitan. Begitu juga ketika makan dan lupa tidak membaca atau tidak membaca secara sengaja bismillahirrahmanirrahim, maka setan ikut makan bersama. Wa idza syariba yata'u syaitanu famahu awalan al-kaus. Apabila orang itu mau minum, maka yang pertama kali mendekati tempat minum seperti gelas atau cangkir dan lain sebagainya, maka setanlah yang pertama kali mau meletakkan mulutnya ke gelas itu. Tetapi kalau membaca bismillah, maka gagallah setan itu. Dan hal ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, hadis riwayat
Muslim dan lain sebagainya. Jabir mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakara Allah ta'ala 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la 'asha'a. Kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda begini, apabila seseorang masuk ke rumahnya, dia membaca zikir, dia membaca bismillah ketika masuknya dan ketika makannya, maka setan menyatakan kepada teman-temannya, kepada temannya yang lain, la mabita lakum wala asya'a, ya kamu belum sukses karena kamu tidak mendapatkan tempat tidur bersama mereka dan tidak mendapatkan makan malam dengan mereka. Sebaliknya, wa idza dzakara wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adrabtumul mabit, kamu sukses malam ini bisa tidur bergabung dengan tuan rumah. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala 'inda ta'amihi, dan begitu juga kalau mau makan tidak mengingat Allah, tidak berzikir, tidak membaca bismillah, adrabtumul mabita wal 'asya, maka setan itu mengatakan selamat kepada temannya yang sukses, kamu sukses malam ini, kamu bisa mendapat bagian menginap di rumahnya dan makan malam bersama. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga kalau mengadakan hubungan intim suami istri, wa idza arada yajma'u lam yusammi jama'a syaitanu ma'ahu. Kalau tidak membaca bismillah terlebih dahulu, maka setan ikut gabung berjima. Sehingga dampak negatifnya, wa yakunu ba'dul mauludi bisababi ikhtilati ma'ihi zaniman. Dampak negatifnya, anak yang akan dilahirkan itu menjadi orang yang nakal, tidak sopan, kurang ajar, dan menjadi orang yang hina. Kenapa? Sebab air spermanya bercampur dengan air spermanya setan. Dan kadang-kadang waba'duhu a'ma, ada yang menyebabkan buta total, waba'duhu a'war, sebagian ada yang buta sebelah, waba'duhu a'raj, ada yang pincang, ada sebagian jarinya yang tidak lengkap 5, ada yang lebih, waba'duhu fasikon, ada yang fasik, dan yang terakhir kadang-kadang waba'duhu kafiron, na'udzubillah min dzalik, sebagian anak menjadi kafir. Hal ini sesuai dengan hadis yang dibawakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana." Kalau seandainya orang kalau mengadakan hubungan intim dengan istrinya, membaca bismillah, berzikir kepada Allah dan berdoa begini, ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan dan jauhkanlah anak yang akan direzekikan kepada kami dengan setan. Fa in qadallahu bainahuma lam yudurrahu syaitan. Apabila Allah menakdirkan menjadi anak dalam pertemuan suami istri di malam itu, maka setan tidak bisa mengganggunya, setan tidak bisa menguasainya sama sekali. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan yang lain. Terus pertanyaannya, bagaimana caranya setan itu bergabung dengan orang yang di waktu jima? Diriwayatkan inna bani Adam yut'anu fi batnihi hatta yulada illa man istuthniya, bahwa keturunan Adam itu perutnya dimasuki oleh setan sampai dia dilahirkan. Jadi ditemani janinnya itu di dalam kandungan, kecuali orang yang memang dikecualikan oleh Allah, memang diistimewakan, dibedakan dengan yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi, Siti Maryam dan lain sebagainya. Begitu juga riwayat yang datangnya dari Mujahid
innal ladzi yujabi'u wa la yusammi yaltaffu syaitanu ala ihlilihi fa yujami'u ma'ahu. Orang yang kalau berjima dan tidak membaca bismillah, maka setan menyelinap ke saluran kencingnya sehingga dia bergabung berjima. Akhirnya mengakibatkan anaknya itu tidak stabil. Kadang-kadang mengganggu kepada agamanya, kadang-kadang moralnya dan lain sebagainya. Jadi artinya kesimpulannya dalam hadis ini bahwa setan itu selalu mengikuti gerak-geriknya manusia selama 24 jam. Yang bisa menolak adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu uraian Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya. Hal ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an di mana Allah memerintahkan kepada setan untuk mengganggu Bani Adam, mengganggu keturunan Adam, tapi perintah ini ultimatum, perintah ancaman. Ketika iblis sudah dilaknat oleh Allah dan iblis minta waktu untuk tidak mati sampai hari kiamat, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan permohonannya dan Allah memberikan perintah secara ancaman, wasyarikhum fil amwali wa auladi wa'idhum wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurura. Al-Isra 64. Silakan bergabung di dalam hartanya dan terhadap anak-anaknya, dan berjanjilah kepada Bani Adam itu. Tetapi janjinya setan itu hanya janji tipu daya. Maksudnya bagaimana? Bahwa manusia itu selalu ditemani oleh iblis yang akan menyesatkan umat manusia itu, baik terhadap hartanya atau anaknya. Sampai di sini pertemuan ini, kita berdoa mudah-mudahan akan bermanfaat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.